Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian, mohon keikhlasan untuk baca Fatihah. Untuk kaum muslimin yang sekarang lagi susah banget, saya dapat kabar langsung dari yang menikahi orang sana, yang nikah dengan orang sana, aslinya Aceh. Kemarin cerita bahwa kaum muslimin sekarang di Gaza itu kondisinya memprihatinkan. Tidak ada air, jangankan untuk diminum, kayak wudhu aja susah, diputus sama Israel. Ya, jadi tidak ada air, tidak ada pasokan makanan. Mereka bertahan hidup makan roti yang sudah berjamur, yang sudah keras. Ada orang yang mau berangkat cari makanan keluar langsung ditembak di tempat. Itulah kondisinya sekarang. Pasar yang sebagai induk untuk makan sayur mayur apalah belanja, tempat belanja, sekarang ini dibombardir, hancur pasarnya. Sehingga tidak ya, kita bisa merasakan yang puasa tadi ya. Yang puasa tadi ini lain ngelaknya luar biasa ya, ngelak haus yang luar biasa tadi. Begitu membayangkan saudara-saudara muslim kita di sana, moro kita kuat lagi. Mereka beberapa hari sudah Pak tidak makan, tidak minum. Kita sahur tadi masih minum, ngelak wis koyo ngono. Apalagi mereka ya. Mudah-mudahan yang pertama Israel segera dihancurkan oleh Allah. Amin. Kaum muslimin yang di sana mudah-mudahan diberi ketabahan dan kesabaran dan kekuatan dan keselamatan. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sebagai muslim yang jauh begini ya, cuma bisanya doa dan berharap agar sekarang baik-baik saja dan sebagainya. Ya, Masya Allah, jauh sekali. Kalau kita tak peduli, walaupun doa tak peduli, murtad kita, keluar dari Islam. Hati-hati ya. Yang kedua, saya sarankan jangan terlalu percaya kalau ada berita-berita dari barat itu dibolak-balik. Ya, faktanya dibalik. Kemarin Israel yang membunuh wanita-wanita dan bayi-bayi itu dibalik. Hamaslah yang membunuh bayi-bayi Israel. Dibalik beritanya. Ya kan memang iblis. Ya, iblis itu misro. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya Allah, Masya Allah, kenyataan yang luar biasa. Berat sekali yang mereka hadapi sekarang ini oleh para penjajah, para maling-maling tanah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Ayat ini kalau kita perhatikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian membelanjakan sesuatu yang kalian cintai. Ini banyak orang yang salah paham. Ada orang sedekah pakaian itu sudah pantas untuk jadi gombal, saking lapuknya dan saking lamanya. Kaos lah misalnya, terus kita sedekahkan kepada orang, ini saya sedekahi kaos ya, saya ikhlas. Mau nggak ikhlas gimana, wong barangnya welek. Itu hati-hati, tidak ada nilai kebaikan di sisi Allah ya. Menurut Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92, kalau kita memberi sesuatu kepada orang ya, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kita itu memberi barang yang masih kita cintai sebenarnya. Kita masih senang dengan barang itu, kita sedekahkan, muncul ujian. Tebal mana antara iman dengan eman? Itulah sebenarnya yang sesungguhnya amalnya akan diterima oleh Allah. Amal yang diterima oleh Allah karena ada ujiannya tadi. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya, sehingga kalian membelanjakan sesuatu yang kalian senangi. Kalau kalian sudah tidak senang, ya lumrah, wajar. Kate ngekei sandal wis welek, kate lobang bawahnya bisa. Kayak no wong, aku sedekahkan ya, aku ikhlas. Ya mesti ae ikhlas. Kenapa? Wis welek. Yang dikasih belum tentu mau. Menaruh sesuatu tidak pada tempatnya, iya. Balik. Kalau ngasih itu barang baik, barang si api itu kasihkan. Nah, itu muncul ada ujian di situ antara iman dengan eman. Kalau dia lolos, iman yang bicara, pahala besar. Tapi kalau dia emannya yang menang, gak situ infak, gak situ tidak jadi berinfak. Jadi gugur. Karena itu ujian gugur, sistem gugur. Ya, itu yang saya bicara minggu yang lalu tentang nomor 3 itu loh. Wasobru indal faqah, bersabar di saat ketika kita tidak punya apa-apa. Lalu kemudian kalau kita memberi kepada mereka ya, kita kalau mau memberi kepada mereka, berilah sesuatu yang masih kita senangi gitu. Bukan sesuatu yang kita sendiri sudah ogah. Jangan sampai begitu. Kita tetap memberi sesuatu yang masih bagus. Contoh baju cuma kekecilan. Baju si api cuma kekecilan.
tapi sasarannya juga kepada orang yang lebih kecil dari kita. Misalnya baju wis gak sedeng ke kita, masih wis api, terus dikei nang uang sing jauh lebih lemu daripada kita, ya tetap gak dipakai, wong gak cukup. Lek ngekei niku ngekei nang wong sing luwih kuru. Masuk makanan. Oh sembarang niki. Kendaraan opo ae? Mobil. Hah? Mobil Fortune. Mobil. Mobil-mobilan. Apa saja ini? Apalagi makanan. Si oleh kayak gini si anyar ya. Oh si anyar. Sale. Terus sampai oma Aiman kan taruh kulkas. Ya, engkau lek wis keluar jamu deh. Kono tonggo. Yuk. Gelem ah. Apa iki? Jajan eman iki. Apik, dudu apike. Apik. Aku ikhlas, makmu ya. Ketika ikhlas ya apa? Wis jamuran. Jangan begitu ya. Memberi itu yang terbaik. Memberi itu yang terbaik. Jangan kita sendiri wis wogah ya, terus baru dikasih nomor. Ini minggu yang lalu. Sekarang masuk ada 3 baris tulisan tertulis di pintu surga. Ada 3 tulisan. Kalau dulu saya pernah nyampaikan ada 3 tulisan di atas pintu surga, ya kan? Kalau sekarang di pintunya no tulisannya Pak. Pasti delok langsung, ditingali langsung oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Ini direkam dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Al-Faqih Al-Muhaddis Abu Lais As-Samarqandi. Ya napa tulisannya? Yang pertama tulisan di atas pintu surga itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baris pertama. Di pintu surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baris yang kedua Ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Ana tulisan ngono. Ummatun mudhnibatun, umat yang berdosa. Wa rabbun ghafur, Tuhan dan Tuhan yang Maha Pengampun. Selama hidupnya berlumuran dosa sampai mati. Jadi sampai matinya itu berlumuran dosa. Tukang maksiat sampai mati pun dalam kondisi maksiat. Apa? Dalam kondisi berlumuran dosa. Ternyata dalam ceritanya Rasulullah, ketika orang tersebut dibangkitkan dari kubur, itu dalam kondisi bersih dosanya. Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Karena seringnya didoain oleh anak dan tetangganya. Ya kayak malam ini ya, kita kan mendoakan ibu bapak kita yang sudah wafat, mendoakan saudara-saudara kita yang sudah wafat. Sesama muslim didoain pun Kamis malam Jumat dibaca Fatihah minimal.
Itu saudara-saudara kita yang tadinya awalnya masuk ke dalam kubur itu dalam berlumuran dosa. Kata Nabi, ketika dia dibangkitkan dari kubur, dia dalam keadaan bersih dari dosanya. Gara-gara kita mendoakannya. Subhanallah. Gitu ya ternyata. Jadi dari gesekan-gesekan dari tetangga, gesekan dari saudara, gesekan-gesekan dari jamaah. Maksudnya gesekan ini doa, Fatihah yang kita doakan kepada mereka. Itu manfaatnya luar biasa. Kalau ada ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, orang itu hanya mengandalkan dari amal perbuatannya sendiri, bukan dari orang lain. Itu ayat maksudnya orang-orang non, ya, bukan kita. Jadi orang-orang terdahulu sebelum Islam, ya, orang menceritakan orang-orang terdahulu sebelum Islam, ya, sebelum dia masuk Islam, dosa-dosa mereka itu hanya menerima dari amal dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Lupa kata-kata in qata'a amalu illa min salasin itu apa? Yang mati, bukan yang hidup. Yang mati. Jadi in qata'a amalu, maka putuslah amal-amalnya. Siapa yang putus? Yang wafat. Yang wafat sudah putus, Pak. Bukan dari doa yang hidup ke dia, bukan. Kalau doa kita ke dia, loss. Maka beruntunglah kalau ada orang mati terus banyak yang mendoakan. Beruntung banget itu. Masya Allah. Jadi yang putus itu yang meninggal. Sudah tidak bisa sholat sendiri, tidak bisa puasa Ramadan sendiri, tidak bisa puasa sunnah sendiri. Gitu maksudnya. Putus. Illa min talatin, kecuali 3 yang terus mengalir. Selain dia punya selain sedekah yang terus mengalir pahalanya, selain dia juga ilmunya bermanfaat, juga berstatus sebagai anak soleh yang mendoakan mereka, bukan anak kandungnya. Ini lagi banyak orang salah paham. Nabi bersabda waladun sholihun, berarti umum. Kalau Nabi seandainya Nabi dalam hadis itu bicara al-waladu as-sholihu, itu pasti anak kandung. Pasti. Karena tidak ada alnya. Ya, tidak ada alnya di situ. Waladun sholihun yad'ulah. Anak soleh. Siapa anak soleh ini? Imam Nawawi menerangkan yang dimaksud dengan anak soleh itu muslim sholihun. Ya. Pokoknya muslim yang soleh. Misalnya bisa anak didik, boleh mendoakan Pak Didik. Anak buah mendoakan Pak Buah. Anak tiri mendoakan Pak Tiri. Anak angkat mendoakan ibu atau bapak angkat. Jadi bukan tak ada al di situ ya, tidak ada al. Ya, sifatnya masih umum dan itu sifatnya nakirah, waladun sholihun. Itu maknanya luas. Pokoknya muslim yang soleh bisa mendoakan mereka. Anak didik mendoakan Pak Didik. Ya. Anak angkat mendoakan Pak Angkat. Anak tonggo mendoakan Pak Tonggo. Ya. Anak
menantu, mendoakan mertua. Wah, luas itu. Seandainya ada alnya, Pak, waduh ini gak bisa mendoakan. Karena ada alnya. Inilah pentingnya ngaji ya. Memahami hadis itu ada ilmunya. Jangan berpandangan pada terjemah. Terjemah, waduh, kadang-kadang mengarah kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan maksud dari hadis itu sendiri. Jadi lihat dulu dari segi ilmu nahwunya. Kadang ba itu saja maknanya banyak. Ada ba maf'uliyah, ada ba sababiyah, ya kan? Penyebab. Oh, ini penyebabnya apa? Bil pakai ba juga, tapi maknanya kepada, maf'uliyah dan lain sebagainya. Jadi memaknainya itu dulu di jurusan saya itu ada mata kuliah namanya tarjamah, mata kuliah tarjamah. Jadi diajari bagaimana menerjemah yang baik. Ada lagi belajar, ada mata kuliah nama istima. Ada istima, al-muhawaratu bil kalam, macam-macam. Biar apa? Biar mengetahui sak jeru-jerui. Jadi tidak hanya mengandalkan. Kadang saya beberapa kali menemui menemui terjemah keliru. Waduh, ada buku terjemah keliru banyak sekali yang saya jumpai. Jadi barangkali yang menerjemah itu cuma bisa bahasa Arab saja, tapi tidak mengerti grammarnya, grammatical oriented, ilmu nahwunya, sehingga kacau mana mubtada'nya, mana khobarnya, mana isimnya, mana maf'ulnya, karo. Pokoknya ngomong terus diterjemah, ngomong terjemah, banyak keliru, keluar dari maksud apa yang dimaksud dalam hadis itu. Contoh itu tadi, apabila anak Adam mati maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara: shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin. Oh, itu dimaknai kudu anak kandung. Anak kandung ini yang mendoakan orang tuanya, ini yang tidak apa-apa ini katanya. Oh, ini toh ini. Loh, berarti orang lain nggak boleh dong mendoakan. Harus anak kandung. Berarti anak mantu nggak boleh mendoakan mertua. Wah, ini salah besar ini. Ini loh, kalau menerjemah, apalagi saat menerjemah salah kemudian dipidatokan. Waduh, ajur ini. Diceramahkan. Padahal keliru. Waduh. Karena apa kok begitu? Karena tidak ngaji di Baitur Rahmah. Tidak ngaji di Baitur Rahmah. Ya Allah. Tidak boleh mendoakan orang lain, harus anak kandungnya. Kalau anda tidak nyampe, loh. Waduh, ini berguru nanti wong. Ajur cum. Jadi maksudnya adalah bukan hanya anak kandung, tetapi maknanya muslim yang soleh. Umum soalnya, umum ya, masih umum. Baik, kita lanjut. Ummatun mutnibatun wa rabbun ghafur, itu tulisan di pintu yang kedua. Yang ketiga, di pintu surga itu ada tulisan wajadna ma'amilna rabihna ma qaddamna
khasirna ma khalaqna. Wajadna, kami temukan, ya, kami temukan nikmat, ya, ma'amilna rabbihna, harta yang kami belanjakan, yang kami infakkan, dan terasa yang kami sedekahkan, ma qaddamna khasirna ma khallafna, dan terasa rugi, penuh penyesalan terhadap harta yang kami sisakan. Jadi seandainya orang-orang itu paham tentang pahala sedekah, maka digambarkan di dalam surat Yunus, kalau nggak keliru ya, ayat 10. Itu banyak orang yang kepingin, orang mati itu kepingin minta pada Allah, ingin hidup lagi. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kata malaikat, ngapain? Kamu wis mati. Kata lapo, beri aku kesempatan walau sekejap untuk sedekah. Coba, saking dahsyatnya pahala sedekah, saking dahsyatnya pahala sedekah, saking dahsyatnya pahala sedekah, sampai orang itu pingin mati, ya Pak, ingin hidup. Berikan aku kesempatan untuk hidup lagi. Kata malaikat, untuk apa kau mas mati? Ingin sedekah. Jadi orang meninggal itu sudah disingkap oleh Allah. Yang tertutup, apa yang tertutup itu dibuka tirainya, sehingga ketahuan nilai pahala sedekah itu luar biasa. Sehingga dia yang mati pun ingin hidup lagi, hanya ingin diberi kesempatan untuk bersedekah. Mati suri, tidak ada. Mati suri, tidak. Mati hidup lagi, itu hakikatnya tidak mati. Masa malaikat goblok? Ya, masa ada malaikat goblok? Nggak ada. Salah cabut, oh no. Betul ininya tidak gerak, ya. Tapi onder di dalamnya kita tidak tahu. Onder di dalamnya masih ada, masih gerak. Kita tidak tahu. Ya Allah. Oke. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Buah naga, buah rambutan, buah mangga, buah opoai, ya, semua itu nama-nama dari buah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik. Loh.